Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Universitas Sultan Ageng Tayasa yang saya hormati. Wabil khusus nih para tokoh juga hadir, teman-teman diskusi hadir semua, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik dari tokoh masyarakat maupun TNI Polri, tentu saja Sivitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tayasa. Yang pertama tentu kepada seluruh bakal calon rektor yang saya banggakan, saya mohon izin untuk juga turut mendoakan bakal calon rektor kita yang pertama, nomor urut 1, Pak Dr. Haji Suherman, kita doakan segera lekas pulih. Ini bagian dari cita-cita beliau sudah menyiapkan visi misi, namun takdir menyatakan lain harus masuk ICU, mudah-mudahan segera disembuhkan. Yang kedua, tentu saya memastikan semua bakal calon rektor sudah bekerja keras. Ini seluruhnya keluarga besar, sama-sama tahu dan sudah merintis karir sekian lama. Saya sampaikan dan saya pastikan bahwa semuanya punya peluang yang sama, 50-50. Ya, 50 yang pertama bukan karena satu sama lain saling mengalahkan atau saling lebih unggul, tapi 50 yang pertama karena sudah ada kerelaan diri untuk memberikan yang terbaik bagi Untirta dan sudah menyiapkan gagasan dan ide yang hari ini akan disampaikan oleh seluruh bakal calon rektor. Itu yang 50 yang pertama. 50 yang kedua, insya Allah kita sama-sama menunggu takdir baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kansnya. Jadi kita berikan aplaus dulu buat seluruh bakal calon rektor Untirta. Tentu saja saya sampaikan kepada seluruh yang hadir, kita ini termasuk yang harus bersyukur karena mengalami dinamika perkembangan zaman yang sama-sama kita rasakan. Saya lahir di era 68-an, jadi sudah tahu era Orde Baru. Saya yakin yang hadir ini sudah juga ada yang tahu era Orde Baru. Kemudian setelah itu era reformasi, setelah itu pasca reformasi. Sekarang kita sedang menghadapi pasca reformasi, tantangannya berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Kita juga dihadapkan dengan era disrupsi yang sekarang. Ada latar belakang yang harus kita siapkan dalam mengelola perguruan tinggi, yang harus kita siapkan antisipasinya. Global warming, ada perubahan cara pikir supaya berbasis green mindset dalam berbagai aspek. Revolusi industri, digitalisasi, robotik, artificial intelligence, ya, semua juga berkembang pesat. Termasuk ujian wabah pandemi COVID-19 dengan varian-variannya yang sekarang juga belum tuntas. Dan tentu yang terakhir, ada posisi geopolitik secara internasional, semuanya berdampak. Krisis energi, krisis pangan, krisis lingkungan, dan sebagainya. BMKG tidak mudah memprediksi iklim kita. Ini butuh strategi riset, butuh kolaborasi yang kuat antar elemen. Di Indonesia juga sudah menyiapkan itu. Dan tentu saja, perkembangan-perkembangan yang lain juga harus kita antisipasi dalam penyiapan pengelolaan perguruan tinggi kita. Kemudian secara krisis energi akibat peta geopolitik perang Ukraina-Rusia, ada konsep yang juga dicanangkan oleh Sustainability Development Goals, harus kita siapkan bagaimana antisipasi energi dalam mengelola sistem perguruan tinggi. Kemudian tentu ada kebijakan nasional yang harus kita respon terkait dengan reformasi birokrasi secara nasional. Jadi reformasi secara nasional, kita membutuhkan reformasi yang benar-benar secara sistemik, terukur, tepat mutu, tepat waktu, tepat arah, tepat sasaran, dan tepat anggaran yang harus kita siapkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam mengelola perguruan tinggi di bawah naungan pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini yaitu Kemendikbudristek RI. Tentu kita harus hindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Ini juga harus menjadi catatan dalam penyiapan tata kelola. Kemudian perkembangan terkini, perguruan tinggi juga harus menyiapkan diri, menerima mandat, menyiapkan fasilitas yang kampus yang sehat. Sehat bukan hanya dalam arti fisik, tapi mental, spiritualnya juga harus dipertimbangkan sehatnya. Maka ekosistem harus dibangun dalam suatu perguruan tinggi untuk memenuhi derajat kesehatan masyarakat, termasuk Sivitas Akademika Untirta, sehingga
bisa menyiapkan layanan tridharma perguruan tinggi secara berkualitas. Sehat secara mental spiritual, ini juga kita harus siapkan sistemnya. Ini contoh respon masyarakat dalam kampus sehat dalam tema bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus. Ternyata luar biasa responnya. Masyarakat memantau informasi yang dikeluarkan oleh Satgas PPKS Untirta. Begitu berharap kenyamanan, keamanan untuk beraktivitas di kampus kita di Universitas Sultan Ageng Tayasa. Kemudian tentu tantangan juga kita harus respon pantauan masyarakat. Di era digital ini, semua masyarakat bisa memberikan masukan. Kita fasilitasi kanalnya lewat aplikasi Sultan. Apapun bisa diadukan. Itu bagian dari komitmen transparansi tanggung jawab dalam kelola perguruan tinggi. Indeks kepuasan kita ukur setiap waktu. Bagian dari niat baik untuk terus melakukan perbaikan secara terus-menerus berkelanjutan. Ini juga menjadi pertimbangan dalam menyiapkan sistem tata kelola perguruan tinggi. Hal ini dengan tools sederhana, lalu kita olah datanya, kita lakukan survei kecil, interview mendalam para pakar, para tokoh, dihasilkan bahwa posisi Universitas Sultan Ageng Tayasa itu di posisi kuadran kedua, yaitu sebagai Untirta ini dalam posisi corporate growth strategy, berada pada posisi pertumbuhan kompetisi yang sangat ketat, ya, dan juga harus melihat pengaruh-pengaruh pertumbuhan pasar. Dari berbagai latar belakang itulah, maka kita siapkan bagaimana visi misi ke depan sebagai upaya perbaikan yang sudah kita capai dengan mengevaluasi hal-hal yang masih kurang. Jadi kita siapkan visi Universitas Sultan Ageng Tayasa sebagai kampus yang healthy, integrated, smart, dan green menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang unggul, berkarakter, berdaya saing global. Kemarin visi kami sampai berdaya saing ASEAN, ternyata kita berhasil membuktikan bahwa tingkat kompetisi kita sudah melampaui ASEAN. 4 prodi sudah terpenuhi sertifikasi ASEAN University Network Quality Assurance. Boleh tepuk tangan para pejuang akreditasi internasional kita di tahun lalu. Inilah yang akan kita canangkan di ke depan dengan tentu memprioritaskan target-target program, inovasi, layanan digital, kemudian bagaimana setting kampus berkelanjutan, transformasi budaya profesional dan berintegritas, perubahan mindset seluruh sivitas akademika, termasuk juga menuju persiapan perguruan tinggi berbadan hukum, dengan 3 misi utama seperti yang disampaikan di buku, dan tadi saya kasih barcode untuk bisa diunduh di Google informasi lengkapnya. Value-nya tetap jawara, jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Seluruh pergerakan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi harus berlandaskan ini, bukan basa-basi. Kita terapkan secara terus-menerus, kita evaluasi untuk melakukan perbaikan demi layanan mutu di perguruan tinggi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dari sekian rencana, value, perkembangan dinamika dunia, inilah 10 cita-cita yang dikemas dalam dasa cita. Secara bertahap kita tingkatkan. Setelah kita raih di periode pertama 4 tahun ini, kita akan terus tingkatkan infrastruktur IT untuk sistem tata kelola kampus yang lebih transparan, akuntabel. Kemudian juga penyiapan ekosistem perguruan tinggi berintegritas dan sehat, memberikan seluruh kenyamanan bagi seluruh stakeholder yang berinteraksi dengan kita, dengan implementasi 12 rencana aksi yang dicanangkan bersama-sama BPK, Inspektorat, KPK, dan BPKP bersama kita, itu dilakukan di seluruh perguruan tinggi negeri. Penguatan IKU dan penyiapan kampus Untirta berbadan hukum dengan segala konsekuensinya, penyelesaian dan penyiapan secara administratif perluasan sarana kampus di 5 zona kampus Untirta. Kemudian juga ada 10 bisa ditelaah, dan yang paling penting adalah poin 10, tentu kita akan meningkatkan kesejahteraan seluruh sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tayasa. Bapak Ibu sekalian, cita-cita bersama ini harus kita dukung bersama-sama, kolaborasi antar elemen.
Kampus yang sehat kita siapkan sistemnya. Kemudian juga bagaimana inisiasi dalam penyiapan sistem kampus yang sehat. Kebijakan program, zero tolerance area, zero tolerance terhadap kekerasan, lingkungan yang sehat, kita batasi ruang untuk merokok dan sebagainya, lebih friendly terhadap seluruh sivitas akademika dan stakeholder kita, termasuk juga area-area tematik untuk promosi sebagai kampus sehat. Bapak Ibu sekalian, integrasi 5 zona kampus kita siapkan sistem teknologi informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Fiber optik kita perkuat, server untuk big data, cloud computing dan sebagainya. Inilah roadmap-nya kita siapkan bagaimana tahapan-tahapan ke depan setelah kita peroleh sampai 2003. Kita fokus di 2004 akan menyiapkan Untirta Single Data sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan berbagai aspek layanan di dalam perguruan tinggi. Arsitekturnya kita siapkan, mulai sumber daya manusia, inilah yang hijau itu sudah kita siapkan sampai hari ini. Yang kuning sedang pengembangan. Kita akan fokus yang merah, yang terus akan kita tingkatkan dalam penyiapan sistem digitalisasi kampus untuk menyiapkan layanan yang berkualitas. Di slide selanjutnya, Green Campus kita sudah mulai dari 4 tahun yang lalu, itu yang tanda bintang sudah kita terapkan, sudah kita implementasikan. Nah, yang belum tanda bintang kita akan lanjutkan. Penyiapan embung sistem konservasi air, kemudian diversifikasi energi, tata kelola air bekas pakai, pengelolaan limbah dan sebagainya yang belum. Ini kita akan teruskan di ke depan. Kemudian penyiapan perguruan tinggi berintegritas. Kita sudah canangkan zona integritas. Alhamdulillah walaupun budayanya belum, minimal atmosfernya sudah kita bentuk. Ada spanduk-spanduk zona integritas di semua unit. Ke depan kita akan implementasikan, kita pantau, kita review. Kemudian penyiapan berbadan hukum, kita analisis tata kelolanya. Inilah beberapa yang harus kita lakukan, penyiapan aset yang bisa menumbuhkan income generating. Bapak Ibu sekalian, badan hukum adalah keniscayaan. Ini bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah, dan kita sudah tinggal 7 poin untuk menuju badan hukum. Roadmap-nya sudah kita atur, insya Allah kita akan fokus di tahap 2, Untirta akan menginternasionalisasi dengan segala aktivitasnya, mulai dari tata kelola, penguatan profesionalisme SDM, sumber daya keuangan, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, itulah target kita. Dan yang paling penting, ini juga kaitannya dengan bagaimana kita mendesain generasi emas Indonesia yang menjadi tanggung jawab kita sebagai lembaga pendidikan. Kita siapkan program Tanara. Nah, sebagai tempat lahirnya tokoh panutan kita, Syekh Nawawi Al-Bantani, talenta mahasiswa Jawara. Kita lakukan roadmap pemetaan talenta dari minat karir, informasi pembelajaran, penyiapan, implementasi kampus Merdeka, Merdeka Belajar dan sebagainya di tahun pertama. Kemudian pematangan dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk melakukan pemetaan program MBKM, talent scouting, peningkatan kompetensi, skill dan kemampuan melalui jaringan alumni dan jaringan stakeholder kita, termasuk pemanfaatan lembaga sertifikasi profesi kita yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi. Kemudian implementasinya langsung kita siapkan juga berbagai program. Bapak Ibu, inilah jejak perjalanan, bisa diklik-klik cepat sebagai bagian dari komitmen bahwa langkah-langkah kita bukan mimpi. Niat baik, kolaborasi, ketulusan akan menampakkan jejak-jejak kebaikan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Guru besar 150% bertambah selama kurun 4 tahun. Akreditasi unggul bertambah. Kemudian keterbukaan informasi publik kita sebagai badan yang terbuka. Rekognisi nasional dan internasional sudah kita raih. Kita termasuk juga kehumasan kita sebagai yang diberikan apresiasi secara nasional. Atmosfer akademik bukan hanya regional Banten, nasional, internasional kita bisa selenggarakan. Dan terakhir tentu ini koordinasi dengan berbagai stakeholder, industri, pemerintah daerah, kita dihargai oleh berbagai masyarakat secara nasional. Kepercayaan, kegiatan-kegiatan nasional dipercayakan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Inovasi, matching fund, kedireka, atmosfer penelitian. Mahasiswa kita terakhir menjadi delegasi Untirta dan Indonesia di ajang 2023 Global ESG Junior oleh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Saya kira ini juga bagian-bagian yang bukti nyata kita bergerak. Inilah bisa dibaca
Nanti Habis waktunya Prof, maaf. sebagai hadiah buat Bapak Ibu Prof, yang hadir. Terima kasih. waktunya habis Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus hadirin sekalian. Materi bisa diunduh di sini Pak, di barcode. Siap. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sekali lagi kita berikan aplaus Prof Patah. Giliran pemapar berikutnya yang memperoleh nomor undian nomor 6